Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan pada pembelajaran 1. Sebelumnya anak-anak jangan lupa siapkan alat tulis dan juga buku tema 1. Yang pertama yaitu subtema 1. Pembelajaran 1, keberagaman budaya bangsaku. Anak-anak, Indonesia memiliki banyak sekali pulau, suku, bangsa, adat, tarian, agama, dan lain-lain. Anak-anak, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dalam satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini patut kita syukuri karena ini merupakan anugerah Allah yang Maha Esa. Anak-anak simak materi di buku tema anak-anak pada tema 1 yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, paragraf kedua. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku dan seterusnya. Anak-anak baca sampai bawah ya. Kemudian di sini ada paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik di daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping dipadukan. Sreng-sreng gitu. Paragraf 4 dan paragraf 5. Anak-anak, tahukah kalian, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Tadi di bacaan Pawai Budaya ada berapa paragraf anak-anak? Ya, betul, ada 5 paragraf. Nah, setiap pokok paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Lah, gagasan pokok itu apa sih, Bu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu uraiannya, tambahan dari informasi gagasan pokok. Jadi di kalimat uraian. Nah, anak-anak, kita bantu ya. Yang pertama kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada Pawai Budaya paragraf pertama. Nah, ini adalah gagasan pokok. Gagasan pokoknya yaitu Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Lah, gagasan pendukungnya adalah kalimat selanjutnya, dari pawai ini sampai dengan rombongan pawai semakin dekat. Itu gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok diikuti gagasan pendukung atau penjelas. Nah, selanjutnya anak-anak cari di buku tematik halaman 6 itu, anak-anak kan ada gagasan utama di paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Tugas anak-anak cukup mencari paragraf 5 saja. Setelah itu kita masuk ke budaya Indonesia yang sangat beragam. Nah, ada agamanya dan juga bahasa daerahnya. Nah, perbedaannya yang patut kita syukuri itu, kemudian sebagai anak Indonesia kita merasa bangga karena Indonesia memiliki banyak sekali macam-macam keberagaman. Untuk menghargai perbedaan itu, maka banyak cara, yaitu kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita bersama-sama teman meskipun beda agama, Muslim dengan non-Muslim, dengan Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kita harus tetap bermain bersama, terbuka dan suka mempelajari suku dan kebudayaan lain. Selain mempelajari suku budaya sendiri, kita juga mempelajari suku budaya pulau lain. Nah, anak-anak, selain kayak akan budaya tarian, kita juga kayak akan yang namanya alat musik.
Yang pertama yaitu ada gambar kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan digoyangkan. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan ditiup. Kendang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dengan cara dipukul. Nah, macam-macam ya anak-anak. Selanjutnya yaitu menurut anak-anak itu bagaimana bunyi dapat dihasilkan. Nah, bunyi dapat dihasilkan itu karena kita dapat mendengar anak-anak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita telinga untuk mendengar dan menikmati musik. Kita harus bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Nah, bunyi itu dari mana anak-anak? Anak-anak buka buku halaman 14. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi dari mana bunyi berasal? Bunyi berasal dari benda bergetar. Nah, apa sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tapi di ruang hampa kita tidak bisa mendengarkan bunyi. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, selanjutnya anak-anak, menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus rukun meskipun berbeda. Nah, di sekolah maupun di rumah kita sering sekali menemui perbedaan agama, suku, ras, kulit. Kemudian ada alat musik, kemudian ada bentuk fisik dan lain sebagainya. Tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Kesimpulan anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok tadi apa sudah tahu, gagasan pendukung juga sudah tahu. Kemudian yang IPS mengumpulkan alat musik tradisional. Kita sudah tahu angklung, kecapi, saluang, tifa, dan lain-lain. Kemudian IPA kita sudah tahu apa itu sumber bunyi, dari mana sumber bunyi itu berasal, kemudian melalui apa saja bunyi dapat merambat. Kita sudah tahu lah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sekarang tugas anak-anak hari ini adalah tulis di buku tulis anak-anak. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, tanggal, dan juga kelas di bukunya, di buku tulisnya ya. Apa yang dimaksud gagasan pokok? Carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 5 buku tematik halaman 2. Yang pawai budaya tadi loh anak-anak. Paragraf 5 saja, satu paragraf yaitu paragraf 5. Kemudian sebutkan 3 contoh menghargai perbedaan. Yang selanjutnya sebutkan 3 alat musik tradisional dan daerah asalnya. Begitu ya anak-anak, apabila ada yang ditanyakan silakan bertanya melalui WA. Terima kasih, salam sehat selalu. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.